Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Hadratul mukarramun, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku, satu dinul Islam, satu akidah Islam, satu tujuan yang sama-sama mengharapkan gelar abadi, gelar bergengsi di sisi Allah, gelar paling tertinggi di sisi Allah, yakni mardatillah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu tujuan pula yang sama-sama mengharapkan tempat abadi, tempat bergengsi dan tempat tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yakni jannatul na'im, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur hadirin, kita masih diberi kesempatan umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga di sisa-sisa kesempatan umur panjang ini Allah berikan kepada kita seutas harapan, secuil harapan, agar kita bisa menyaksikan tegaknya dinul Islam di bumi Indonesia khususnya dan di bumi Allah umumnya. Hadirin, kita juga bersyukur bahwa ke depan tanggal 27 November seluruh Kabupaten Tangerang, seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia, kemudian juga di tingkat gubernur provinsi seluruh Indonesia akan menghadapi perhelatan akbar, sebuah kewajiban dari masyarakat Indonesia dalam rangka menghadapi pesta demokrasi. Mau tidak mau, ini harus kita sikapi dengan dewasa dan dari perspektif atau pendekatan Al-Quran maupun As-Sunnah. Karenanya ke depan kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama lihat secara cermat kandungan Al-Quran, bagaimana Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang kepemimpinan, tentang lingkungan yang membentuk kepemimpinan atau tentang kinerja kepemimpinan itu sendiri. Hadirin, ada banyak cerita tentang pemimpin, dari mulai sosoknya, kemudian karakternya, kebijakannya, keilmuannya, sampai kepada lingkungan yang mempengaruhinya. Al-Quran menyebut dan menguraikannya tentang hal yang tersebut dengan berbagai metode pendidikan, metode tarbiyah. Kalau kita bertanya kenapa Al-Quran menguraikan dengan metode tarbiyah dalam ayat-ayat Allahnya, buat apa lagi jawabannya jika tidak untuk kita amalkan pada siapa lagi kemudian ditujukan metode tarbiyah itu kalau bukan untuk kita manusia, khususnya muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana Allah memberikan pelajaran untuk umat Islam dengan salah satu kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dan musuhnya Ratu Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Allah berfirman yang artinya, dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah
mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, ayat ini bercerita tentang Ratu Bilqis yang terlambat masuk Islam karena lingkungan yang mengelilinginya dan masyarakat yang berada di sekitarnya. Kebetulan saat itu adalah masyarakat paganisme, masyarakat penyembah matahari. Barangkali hadirin, dakwah Islam belum pernah sampai ke Ratu Bilqis dan kerajaan Sabah saat itu. Oleh karena itu Allah mengutus Sulaiman alaihissalam untuk mengawalinya dengan perantaraan burung hudhud saat itu. Hadirin, karenanya lingkungan sangat berpengaruh kepada cara berpikir seorang pemimpin. Jika baik akan membawanya kepada hidayah, kemudian jika jelek akan membawanya kepada kesesatan. Disinilah pentingnya biqanatus shalih. Disinilah urgennya orang-orang yang dekat, yang soleh, bukan orang-orang yang dekat yang toleh. Ingat, antara shod dengan to berbeda. Soleh orang yang soleh, toleh orang yang jahat. Orang-orang yang dekat di lingkungan pemimpin itu, di lingkungan istana misalkan, sangat penting. Karena apa? Karena orang-orang beriman dilarang untuk mengambil teman dekat yang jahat. Sebagaimana dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 118, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'i min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'malun in kuntum ta'qilun. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkanmu, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita, apakah kita ulama, alim, apakah kita intelektual, pengajar, guru, militer, pedagang, ataupun apa saja pekerjaan dan status kita, jika mempunyai akses ke pusat pemerintahan atau kepada kepemimpinan, hendaknya tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk menasihatinya dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Sebab jika pemimpin mau mendengar nasihat, khususnya nasihat para ulama, orang-orang yang mengerti, bitanatus salihah, insyaallah akan membawa berkah bagi rakyat dan orang yang dipimpinnya. Sebab tidak berlebihan jika dikatakan bahwa menasihati pemimpin adalah salah satu bentuk dakwah yang paling efektif dan termasuk kategori kerja cerdas dalam dunia dakwah. Jauh-jauh kemudian sebelumnya para nabi Allah sudah melakukan hal itu, hadirin yang berbahagia. Nabi Ibrahim misalnya mendatangi Raja Namrud laknatullah alaihim. Nabi Yusuf alaihissalam mendatangi penguasa Mesir laknatullah alaihim. Nabi Musa alaihissalam mendatangi Fir'aun laknatullah alaihim. Kemudian Nabi Muhammad mendatangi para pembesar-pembesar Quraisy. Semuanya dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan para pemimpin yang ada saat itu. Hadirin, dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi, hadirin, mungkin akan memberikan hadiah minyak wangi kepadamu, atau engkau akan membeli minyak wanginya, atau setidaknya engkau akan mendapatkan bau seburuk atau semerbak minyak wangi tersebut. Adapun bersama tukang pandai besi, engkau bisa terbakar karena apinya, atau jika tidak, engkau pasti akan mendapati bau angus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karenanya inilah mengapa lingkungan di sekitar pemimpin sangat berpengaruh kepada kebijakan sang pemimpin.
Lingkungan yang cerdas, hadirin, apalagi lingkungan yang islami, akan mempengaruhi kualitas kecerdasan dan keislaman sang pemimpin. Karena ilmu yang benar dan membuat orang cerdas adalah ilmu yang mengantarkan kepada hidayah dan kebenaran. Sebagaimana ayat sebelumnya, hadirin, Allah memberikan kabar tentang Ratu Bilqis yang mengakui kecerdasan Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga dengan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman yang diperoleh oleh Ratu Bilqis mengantarkan Ratu Bilqis kepada keislaman atau kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa utinal ilmi min qabliha wa kunna muslimin. Allah berfirman, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. An-Naml ayat 42. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hikmahnya bagi kita adalah bahwa masih banyak kesempatan kita dalam pergulatan politik dan kekuasaan untuk meraih kemenangan dan cara dakwah yang bijak pada calon pemimpin yang kita idam-idamkan, di mana kapan saja kita berada. Jika masih ada cara-cara yang bisa memenangkan tanpa peperangan, maka mari kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Semoga hadirin yang berbahagia, kita diberi kemudahan dan kemampuan untuk menyampaikan kebenaran sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul pada calon pemimpin dimanapun kita berada. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahum huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman 'adada ma ahatta bihi ilmu wa hatta bihi qalamu wa khsahu kitabu wardallahumma an Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat wa ya kafil muhimmat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub isrif qalbana ila ta'atik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Hayya 'alas shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Mohon luruskan dan rapatkan barisannya. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يحزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذريته وأهل بيته الكرام شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعف عنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام عليك على دين الإسلام. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ومزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية لجميع خيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.